Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Saya Wawan Sutrisna. Pada pelajaran PJOK kali ini akan membahas tentang materi pertolongan pertama pada kecelakaan. Saya yakin dan percaya bahwa semuanya sudah sering mendengar kalimat P3K. Apa yang mau dibahas pada materi pertolongan pada kecelakaan kali ini? Marilah kita pelajari bersama. Apa yang akan kamu pelajari? Yang akan kamu pelajari adalah tindakan P3K pada kejadian darurat, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Kemudian apa yang akan kamu lakukan? Yang bisa kamu lakukan pertama kali adalah berusaha untuk memperkecil akibat dari kecelakaan tersebut. Nah, itulah yang dinamakan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Pengertian P3K adalah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapat pertolongan dari tenaga medis atau dokter, yang sifatnya memberikan perasaan tenang kepada korban serta mencegah atau mengurangi rasa takut. Dan yang terpenting adalah mengurangi risiko bahaya yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut atau terhindar dari kematian. Tujuan P3K. Apa tujuan P3K? Adalah menolong korban kecelakaan yang masih hidup supaya terhindar dari bahaya maut sebelum tenaga medis datang. Tindakan apa yang harus dilakukan? Yang pertama, memanggil orang dewasa yang ada di sekitar kejadian bila memungkinkan. Yang kedua, panggillah dokter atau petugas medis secepat mungkin. Yang ketiga, hentikan pendarahan pada luka korban. Prinsip-prinsip P3K. Yang pertama, jangan panik, tetap tenang, perhatikan korban dengan baik, usahakan korban tenang. Yang kedua, berikan pertolongan dengan cepat dan tepat. Gunakan mata dan semua indera dengan sebaik-baiknya. Tujuannya adalah agar tidak salah tindakan. Perhatikan keadaan korban, apakah masih sadar atau pingsan, pendarahan korban, luka-lukanya, dan kemungkinan patah tulang yang dialami korban. Periksa pernapasan korban dan denyut nadinya. Bila perlu, berikan pernapasan buatan. Amankan korban di tempat yang aman agar tidak menambah kondisi lebih parah. Artinya bawa ke tempat yang lebih tenang dari kerumunan orang atau kebisingan. Segera bawa korban ke rumah sakit sesaat setelah memperoleh pertolongan. Peralatan P3K diantaranya adalah tempatnya, ini tempat P3K, ada obat penahan rasa sakit, kemudian plester, pembalut, kapas, jarum suntik, plester obat, sarung tangan, gunting, pembalut, kemudian obat merah atau mercurochrome, dan yang ini adalah pembalut. Mari kita bahas satu-satu peralatan P3K. Yang pertama, kasa steril. Kasa steril digunakan untuk membalut luka. Kemudian plester. Plester digunakan untuk merekatkan pembalut luka, artinya supaya kuat. Plester obat digunakan untuk mengobati luka. Ini biasanya ditemuinya gampang ya. Kalau kita luka ringan, maka plester ini bisa dibeli di warung-warung. Kemudian kapas digunakan untuk membersihkan luka dan mengoleskan obat. Gunting
digunakan untuk memotong kasa, perban, plester, dan lain sebagainya. Senter digunakan untuk melihat luka tertentu agar lebih jelas. Maksudnya jangan sampai salah tindakan. Obat-obatan P3K. Obat luka ringan ada obat merah, kemudian betadin. Gunanya untuk mengobati luka ringan seperti tersayat, menghindarkan luka dari kotoran agar tidak infeksi. Obat pencuci luka ada burwater, alkohol 7%, 70%, ripanol. Ini alkohol, ini ripanol, ini burwater. Fungsinya adalah mempercepat penyembuhan pada luka yang ringan seperti tersayat benda tajam dan menghindarkan luka dari kotoran agar tidak terinfeksi. Obat luka bakar ada bioplankton, ada salep minyak ikan, dan lidah buaya. Fungsinya untuk mempercepat penyembuhan pada luka bakar. Kecelakaan yang sering terjadi. Yang pertama adalah pendarahan. Pendarahan itu dibagi 3. 1 atau A melalui arteri, B melalui pena atau pembuluh darah balik, C melalui kapiler atau pembuluh darah rambut. Pendarahan arteri. Ciri-cirinya adalah warnanya merah muda dan darah keluar dengan memancar sesuai dengan denyut jantung. Yang B, pendarahan pena, warnanya merah tua, darah keluarnya cepat, tidak ada pancaran. Nah, ini pena pembuluh darah balik. Kemudian pendarahan kapiler, ciri-cirinya warnanya merah muda atau tua, keluar tidak cepat dan tidak berdenyut, menyelubungi permukaan luka. Ini contoh pada gambar, yang ini pendarahan arteri, kemudian pendarahan pena, pembuluh balik, kemudian pendarahan kapiler. Tindakan terhadap pendarahan luar. 1. Menekan dengan pembalut tekan. Cara melakukannya adalah di atas luka diletakkan kain kasa, kemudian dibalut dengan kain pembalut. Kain kasa akan menutupi dan menekan darah yang keluar sehingga darahnya akan berhenti. Menekan dari atas tempat tekanan. Tempat yang harus ditekan yaitu tempat antara luka dan jantung. Tempat yang paling dekat dengan luka arteri atau menyilang dengan tulang. Setelah pendarahan berhenti, lakukan penekanan dengan pembalut tekan. Menahan pendarahan dengan turniket, artinya darah itu supaya tidak memancar keluar pada luka, maka ditahan dengan turniket. Turniket hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang memaksa sekali karena menggunakan turniket ada bahayanya. Jika penolong menggunakan turniket, ia harus segera diberitahukan kepada dokter bahwa dia telah menggunakan turniket. Turniket itu adalah semacam bidet yang biasanya sepasang, kemudian digunakan memutar bersama kainnya untuk menahan pendarahan. Kemudian luka. Apa luka itu? Luka adalah jaringan kulit yang terputus, robek atau rusak. Biasanya itu pada kejadian sehari-hari. Kemudian apa saja jenis luka itu? Luka memar. Nah, luka memar itu luka yang tidak ada darah yang keluar. Itu biasanya warna kebiru-biruan. Kemudian luka gores, luka tusuk, luka potong, luka bacok, luka robek, luka tembak, dan luka bakar. Dasar-dasar pertolongan. Hentikan pendarahan, tinggikan anggota badan yang terluka, artinya badan yang terluka itu berada di atas lebih tinggi dari jantung. Oles luka dengan merkurium atau betadin, kemudian tutup luka dengan kasa steril atau kapas, taburi obat, kemudian balut dengan pembalut steril. Bila luka parah, segera bawa ke rumah sakit. Gunakan obat tradisional yang mudah didapat di sekitar tempat kejadian. Itulah materi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Selanjutnya ada tugas yang harus dikerjakan pada buku tugas. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan pertolongan pertama pada kecelakaan.
Yang kedua, apa tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan itu? Yang ketiga, apa saja yang termasuk prinsip-prinsip pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Yang keempat, sebutkan alat yang dipergunakan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. 5. Kelompokkan obat-obatan yang sering digunakan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan. Itu tugas pengetahuan ya. Kemudian selanjutnya ada tugas penilaian unjuk kerja. Nah, ini buatlah contoh cara memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di mana saja berdasarkan pengalaman masing-masing. Misalkan kejadian di rumah, lingkungan, sekolah, di jalan raya, kolam renang, mall, pasar, ataupun misalkan melihat kejadian di TV. Silakan diuraikan ya. Kemudian jenis kecelakaan misalkan luka bakar, luka luar, dan patah tulang. Laporkan melalui video, cerita bergambar, makalah, foto, artikel, atau simulasikan dengan teman. Pilih sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itulah tugas yang harus dikerjakan. Demikian rangkaian pembelajaran tentang P3K pada kali ini. Sampai jumpa pada lain waktu. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.